Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak ajak kita menyanyikan satu lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ya, baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati kami dari malam hingga sampai pagi ini dengan baik ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkatilah agar ibadah sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Minta pada Yesus, tak pahami firman-Nya.
Baik adik-adik, kita masuk dalam pengakuan dosa. Kan kita ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, baik dalam dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan, sikap, tingkah laku yang selalu menyakiti hati sesama, sanak saudara, dan terlibat di surga. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, karena kami hanya datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman yang akan dibawakan oleh Kari, mari kita menyanyikan satu lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, tetap semangat ya. Karya harap adik-adik tetap semangat, tetap ceria, dan tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik mau dengar firman Tuhan? Wah, luar biasa semua mau dengar firman Tuhan. Karena itu sebelumnya kita minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan masih memelihara kami semua dalam keadaan yang sehat. Pada saat hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu agar kami anak-anak-Mu boleh mengerti maksud firman-Mu, dan kuatkan kami lewat firman-Mu untuk kami boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, Tuhan menolong hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan dengar satu firman Tuhan yang sangat menarik. Nah adik-adik mau tahu ceritanya apa? Nah hari ini tema kita ya, lewat cerita firman Tuhan itu adalah membuka hati untuk menerima tugas yang baru. Apa adik-adik? Ya, membuka hati untuk menerima tugas yang baru. Nah, pembacaan firman Tuhan kita terambil di Perjanjian Lama, yaitu 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21. Kali ulang lagi ya, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, dan 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Oke adik-adik, nah sebelum kita
dengar cerita firman Tuhan, Kak Ria mau tanya dulu dengan adik-adik. Siapa yang pernah kalau ini disuruh oleh ibu guru atau dengan kakak pengajar sekolah minggu maju untuk berdoa, dia selalu malu-malu, tidak berani, ya, malah dia tunjuk temannya untuk maju. Ayo, siapa yang begitu? Ayo. Wah, ternyata Kak Ria lihat banyak ya. Wah, tapi adik-adik jangan khawatir. Ternyata bukan adik-adik sendiri yang tidak berani untuk maju dan berdoa dan melakukan tugas berdoa. Ada juga ya Nabi Elisa, adik-adik. Ternyata Nabi Elisa juga sama seperti adik-adik, dikasih tugas tapi dia tidak berani, dia takut. Nah, adik-adik penasaran kan seperti apa kisahnya? Nah, untuk itu duduk tenang-tenang, kita akan nonton video berikut ini. Simak baik-baik ya adik-adik. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku! Bapakku! Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi.
Lalu direngkutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yerikho itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yerikho, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah adik-adik, keren tidak kisah tentang Nabi Elisa? Keren kan? Ya adik-adik. Adik-adik, walaupun pertamanya Nabi Elisa itu dia takut, tidak berani, ya karena Nabi Elia sudah terangkat ke surga dan dia sendiri. Tapi ternyata adik-adik, dia juga bisa membelah sungai Yordan sama seperti Nabi Elia. Bisa kan adik-adik? Luar biasa kan Nabi Elisa? Nah adik-adik, kira-kira apa yang membuat Nabi Elisa bisa berani ya? Ternyata juga bisa melakukan seperti apa yang Nabi Elia lakukan. Nah, ternyata adik-adik juga bisa kan? Nah, mau tahu pertanyaan yang kedua, Karya akan tanyakan kepada adik, mengapa Nabi Elisa bisa melakukan tugas yang baru itu? Yang pertama adik-adik harus ingat yang pertama bahwa Nabi Elisa percaya bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dia, menolong dia, sehingga dia bisa mengerjakan tugas itu. Yang kedua, adik-adik, Nabi Elisa yakin bahwa Tuhan yang memberi tugas, pasti Tuhan juga akan memberikan keberanian dan kemampuan. Dan yang ketiga, Nabi Elisa mau melakukannya dengan setia, dengan berani, dan dengan penuh sukacita. Nah, kalau begitu adik-adik masih takut untuk maju berdoa kalau ditunjuk ibu guru atau kakak guru? Masih takut? Masih malu-malu? Wah hebat, ternyata adik-adik tidak takut lagi, tidak malu lagi, karena seperti Nabi Elisa juga tidak takut lagi, karena ada siapa? Ya benar, ada Tuhan Yesus yang pasti akan menyertai. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan menolong adik-adik untuk bisa melakukan tugas yang diberikan. Entah itu mau berdoa, maju berdoa, entah itu mau disuruh melakukan tugas yang diberikan oleh mama dan papa di rumah, ya pasti adik-adik bisa melakukannya itu. Yakinlah kalau kita mau melakukannya dengan setia, dengan berani, dengan penuh sukacita, pasti kita bisa. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong adik-adik semua. Amin. Luar biasa. Sekian firman Tuhan kita ini, kiranya boleh menjadi berkat adik-adik di rumah, ya. Dan sampaikan firman ini bagi teman-teman adik-adik semua. Oke? Dah, shalom. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik duduk yang tenang, kami tak akan bawakan kita dalam doa. Mari kita sama-sama mengharap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami adalah anak Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu Tuhan, karena atas berkat karunia-Mu, Engkau menjaga dan melindungi kami, dan ibarat online kami dari awal, pertengahan, dan akhir dengan baik Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang mulia dan maha kasih, berkati kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar, kami membaca akan menjadi berkat dan bagian dalam masa depan kami Tuhan. Begitu pula pujian-pujian yang kami sudah menyanyi Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami Tuhan, supaya akan menjadi bagian dalam pribadi kami masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang mulia dan maha kasih, kami berdoa buat pelayanan kami di minggu yang akan datang Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, supaya di minggu yang akan datang Tuhan, kami akan kembali berkumpul dengan keadaan baik dan selamat Tuhan. Berkati kami Tuhan, meskipun kami sementara ini kami harus dirumahkan, kami harus ibarat online Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya kepadamu Tuhan, ketika cara yang kami lakukan, ketika apa yang kami laksanakan itu adalah semuanya cara Tuhan
Tuhan yang terbaik dalam pribadi kami masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha dan Maha Kasih, berkati kami sebagai pengajar Tuhan, tetap melindungi kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak Kami Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami supaya kami tetap akan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dengar dan sambut kami karena kami hanya datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan dengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh adik-adik sekolah minggu. Ya, kawan-kawan sekolah minggu, saya Nadia akan menghafal ayat hafalan terambil dari Yosua pasal 1 ayat 9. Bukanlah telah kuperintahkan kepadamu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, mari kita menyanyi satu lagu yaitu Kudaki Gunung yang Tinggi. Ya adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup ibadah sekolah minggu online kita. KET ajak kita untuk satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati ibadah sekolah minggu ini, online ini dengan baik ya Tuhan. Berkatilah supaya agar adik-adik dapat memahami firman yang diberikan oleh kakak-kakak pengajar dan bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, merupakan sahabat baik kami anak-anak-Mu. Amin.